Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahabat Desa. Danau sejatinya bisa menjadi tempat berwisata yang asik. Namun, jika kalian tidak berhati-hati, danau justru bisa berubah menjadi tempat yang berbahaya. Seperti tema kita kali ini yang akan membahas tentang 5 danau di Indonesia yang memakan korban jiwa. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu, like, komen, dan share-nya. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Danau apa saja itu? Ini dia selengkapnya buat kamu. 5. Danau Linting. Danau Linting merupakan salah satu danau air panas di Desa Sibunga-Bunga Hilir, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Danau ini kerap menjadi spot wisata masyarakat sekitar karena suasananya asri, apalagi warnanya yang cukup unik, yakni hijau toska. Tahun 2020, Danau Linting memakan korban bernama Anto. Dia adalah korban keempat yang tenggelam di Danau Linting pada awal Januari 2020. Ada pula seorang mahasiswa yang mandi di pinggir danau, kemudian terpeleset. Warga dan pengunjung yang menyaksikannya langsung berusaha menyelamatkan, tetapi gagal. 2 hari kemudian, jasadnya timbul ke permukaan. Sebenarnya, sudah ada peraturan yang melarang pengunjung berenang sampai ke tengah danau. Pasalnya, hingga saat ini belum ada yang berhasil mengukur kedalaman danau karena berbagai kendala. Empat, Danau Toba. Siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau di Sumatera Utara ini merupakan yang terbesar dan terluas di Indonesia. Tak hanya itu, Danau Toba juga menyandang gelar sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Meski keindahannya tak perlu diragukan lagi, danau seluas 1130 km persegi ini juga kerap memakan korban. Terakhir, yang paling diingat adalah tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun yang menelan ratusan korban jiwa pada 2018. Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun masih menjadi misteri hingga kini. Kapal nahas tersebut diduga melewati daerah paling berbahaya di Danau Toba. Daerah bernama Tau Silalahi itu merupakan daerah yang paling luas dan mirip lautan. Badai dan ombak kerap datang dan menghantam kapal yang lewat. Di daerah ini pula diyakini terdapat palung yang dalamnya mencapai 905 meter. Tiga, Danau Kenanga. Danau Kenanga merupakan sebuah danau yang terletak di dalam lingkungan Universitas Indonesia. Tak heran, danau ini juga sering disebut Danau UI. Danau Kenanga memiliki panorama yang cantik, apalagi ketika dikunjungi saat sore hari, menjelang senja. Meski begitu, Danau Kenanga juga kerap memakan korban. Peristiwa tenggelamnya seseorang ketika berenang di Danau UI terjadi beberapa kali. Pada 2012, seorang remaja yang juga pengamen jalanan bernama Rizky tewas ketika berenang bersama 6 rekannya. Sebelumnya, seorang siswa SMA juga tewas di danau ini. Koordinator Pembinaan Lingkungan Kampus UI mengatakan, Danau UI tidak cocok untuk berenang atau bermain air, sebab kondisinya berlumpur, berlumut, dan memiliki kedalaman rata-rata 4-5 meter. Lumpur tersebut mengendap karena proses sedimentasi selama bertahun-tahun. Orang yang tidak memiliki keahlian berenang yang bagus bisa tersedot lumpur hingga akhirnya tenggelam.
2. Danau Pengantin. Bagi warga Tangerang, pastinya sudah tidak asing lagi dengan nama Danau Pengantin. Danau yang tepatnya berada di Perumahan Alam Raya, Kecamatan Benda, Kota Tangerang ini sering menjadi perbincangan karena kerap memakan korban tenggelam. Warga sekitar menyebutnya Danau Pengantin karena dulunya pernah ada sepasang pengantin baru yang tewas di danau tersebut. Mereka ditemukan di dasar dalam keadaan berpelukan. Semenjak itu, danau tersebut dianggap angker dan selalu memakan korban jiwa. Terakhir, 2 orang tewas tenggelam pada Oktober 2016 lalu. Keduanya tewas saat berenang di Danau Pengantin ini. Anehnya, menurut warga sekitar, Danau Pengantin seringkali memakan 2 korban. Masyarakat setempat meyakini jika yang tenggelam 1 orang, akan ada yang menyusul walaupun hanya binatang, bisa kerbau atau sapi. Yang penting 2 makhluk hidup. 1. Danau Tengkorak. Danau Tengkorak berlokasi di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Danau ini sebenarnya merupakan sebuah objek wisata dengan air terjun yang indah. Kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Sulawesi Selatan. Namun, di balik keindahannya, spot wisata ini ternyata menyimpan cerita misteri tersendiri. Setiap tahunnya ada korban jiwa. Orang menyebut kawasan wisata favorit itu selalu mengambil tumbal. Ada saja pengunjung yang dinyatakan hilang terbawa arus, kemudian ditemukan tewas di lokasi yang agak jauh dari kawasan air terjun Bantimurung. Sebenarnya arus airnya tenang. Namun, diyakini masyarakat sekitar sebagai danau keramat. Di dasar danau dipercaya ada arus yang cukup kuat sehingga korban tertarik kuat dari bawah lalu menghilang. Nah, itu dia beberapa danau di Indonesia yang pernah memakan korban jiwa. Semoga kejadian mengerikan itu tidak pernah terulang kembali. Selalu berhati-hati dan patuhi aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.